Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini atau pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang reservoir dari Pascal. Saya di sini mengambil suatu program sederhana. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang program sederhana yang saya buat, maka saya harus memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dahliana Ningsi. Saya dari PT IKA 03 angkatan 2011. Nah, pada program ini adalah tugas dari mata kuliah teknik kompilasi. Saya akan membuat suatu program sederhana di dalam Pascal. Nah, kita lihat sintaksnya. Program users dengan var adalah identifier, artinya untuk pengenalan kepada Pascal tentang program yang akan kita buat. Di sini program terus jenis bilangan, artinya kita akan membuat program tentang jenis bilangan. Nah, di sini digunakan sebuah judul program, artinya jenis bilangan. Terus selanjutnya ada users wincert, artinya kita menggunakan Pascal ini di Windows. Jadi library dari Pascal yang kita gunakan adalah library yang dapat jalan di Windows atau dioperasikan di Windows. Selanjutnya adalah var. Var ini menginstruksikan sebuah variabel atau menginstruksikan beberapa variabel, sehingga variabel inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam program yang kita buat. Jadi variabel itu untuk menginisialisasikan tentang program yang akan kita buat nantinya. Di sini saya menggunakan variabel bil dengan tipe data long integer. Long integer adalah tipe data yang menggunakan numerik dengan panjang tertentu. Jadi dia memiliki batas panjang. Selanjutnya adalah sintaks begin. Begin ini digunakan untuk sintaks awal program. Artinya setelah kita identifier program tersebut, maka kita akan masuk ke dalam file inti atau program utamanya dengan mengawalinya menggunakan kata begin. Selanjutnya write len, artinya kita akan menampilkan nantinya bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini. Di sini kan contohnya write len menentukan jenis bilangan. Jadi kita akan menampilkan kata menentukan jenis bilangan dengan perpindahan baris. Bedanya write len dengan write, di bagian ini saya tidak menggunakan write, cuman write itu digunakan untuk menampilkan sama dengan write len, untuk menampilkan sebuah kata yang ada di dalam tanda petik, cuman dia barisnya tidak berpindah. Artinya ketika kita menampilkan seperti ini, menentukan jenis bilangan, kita akan menginput data di sampingnya, maka kita bisa menggunakan write. Kalau write len berarti kita berpindah baris seperti itu. Selanjutnya di bawah write len sama dengan penjelasan yang di atas. Di sini kita menggunakan write. Write artinya masukkan angka. Berarti kita akan memasukkan angka di samping tanda titik 2 ini. Di sini ada write len bil, artinya kita memanggil variabel bil. Jadi variabel bil yang telah di identifier tadi di atas akan kita panggil di sini. Jadi yang bisa diinput di sini hanya karakter yang termasuk di dalam tipe data long integer seperti itu. Selanjutnya adalah kondisi. If itu menyatakan suatu kondisi. Jadi di sini katakan yang if dalam kurung bil sama dengan 2, or bil sama dengan 3, or bil sama dengan 5, or bil sama dengan 7, maka akan menjalankan bilangan prima. Artinya jika kita menginputkan data pada masukkan angka itu 2, 3, 5, 2 atau 3 atau 5 atau 7, maka akan menampilkan kata bahwa bilangan tersebut di atas bilangan prima. Kata itu yang akan tampil, yaitu bilangan prima seperti yang dituliskan di dalam write. Selanjutnya, apabila tidak tereksekusi, kita tidak melakukan seperti yang pada kondisi pertama, maka else if yang akan dijalankan. Else if di sini bilang Bill
mod 2 lebih kecil atau lebih besar 0, dan n bilangan bil mod 3 lebih kecil atau lebih besar 0, n bil mod 5, n bil mod 7, maka akan muncul bilangan prima. Artinya bilangan apabila, jadi di sini dikatakan bahwa jika bilangan dia habis dibagi dua, bilangan yang dibagi dua sama dengan 0, atau bilangan yang dibagi 3 habis dibagi 0, dan bilangan 5 habis dibagi bilangan yang kita masukkan habis dibagi 5, terus bilangan yang kita masukkan dibagi 7 habis, maka yang akan tampil juga adalah bilangan prima. Nah, ini adalah karakteristik bilangan prima. Jadi ketika kita memasukkan bilangan yang kita masukkan bisa dibagi 2 dan hasilnya adalah 0, maka akan muncul bilangan prima. Dan bilangan kita masukkan dibagi 3 dan hasilnya 0, maka akan muncul bilangan prima juga. Begitupun seterusnya sampai pada bilangan bilangan yang dibagi 7. Selanjutnya, kalau di atas tidak dijalankan, yaitu kondisi pertama dan kondisi kedua tidak dipenuhi, maka yang akan tampil adalah bukan bilangan prima, seperti itu. Selanjutnya, penjelasan tentang selanjutnya adalah kondisi kedua, yaitu if bil dibagi 2 sama dengan 0, maka akan tampil dan genap. Selanjutnya, kalau tidak sesuai dengan kondisi yang di atasnya, maka yang akan terjadi adalah else, wetland, dan ganjil. Artinya di sini tadi di atas kan dikatakan bahwa bilangan dibagi 2 habis sama dengan 0, bilangan dibagi 3 habis sama dengan 0, dan bilangan 5 dibagi habis sama dengan 0, dan bilangan dibagi 7 habis sama dengan 0, maka akan muncul bilangan prima. Nah, apabila bilangan tersebut juga dibagi 2 habis, maka akan dikatakan bilangan genap. Tetapi apabila bilangan yang kita masukkan tadi itu tidak bisa dibagi, tidak harus dibagi dengan 2, maka akan muncul kata dan ganjil. Artinya selain muncul bilangan prima, maka akan muncul kata dengan ganjil dan ganjil, seperti itu. Sedangkan Ridwan artinya memanggil. Ridwan di sini memanggil bilangan tadi. Selanjutnya n digunakan untuk mengakhiri program. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan program sederhana yang telah saya buat. Pertama, kita akan mengklik compile. Seperti ini berarti sudah benar. Apabila terjadi kesalahan, maka akan muncul failed compile. Jadi kita harus menekan F3 untuk melihat apa saja yang error di dalam program kita. Apabila telah tampil seperti ini, berarti program sudah bisa di-run. Selanjutnya kita klik run, terus klik run. Nah, masukkan bilangan. Nah, kita masukkan angka 3, enter, bilangan prima dan ganjil, seperti itu. Jadi hasilnya adalah apabila kita masukkan angka, jadi kita masukkan di sini angka 3. Nah, setelah proses di dalam program yang kita buat tadi, maka akan muncul bilangan prima dan ganjil karena dia bilangan 3. Apabila dibagi dengan 2, maka dia tidak habis, jadi dikatakan bilangan ganjil sesuai program yang tadi kita jalankan. Mungkin hanya sampai di situ program sederhana saya, yaitu untuk menentukan jenis bilangan. Untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajari di dalam teknik kompilasi pada programan Pascal nantinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.